Sikia, welcome to Sikia Podcast. Jadi teman-teman, kali ini kita ada di Sikia Podcast. Dan tentunya namanya podcast, pasti kita bakalan ngobrol asik nih bareng sama mahasiswa-mahasiswi Sikia Universitas Airlangga. Dan hari ini, pada episode kali ini kita bakal ngobrol sama dua narasumber mahasiswa Sikia Universitas Airlangga yang tentunya bakalan asik, seru, dan juga menarik tentunya. Bareng sama Ilin dari Kedokteran Hewan dan juga ada Kak Midori dari Kesehatan Masyarakat. Boleh say hi dulu dong? Halo. Oke, jadi biar teman-teman semua yang di rumah lagi ngapain aja dimanapun dan kapanpun teman-teman nonton video ini bisa perkenalan dulu biar mereka bisa kenal lebih jauh nih tentang kalian berdua. Dari siapa dulu? Dari Mbak Midori dulu, silakan. Oke. Halo Sobat Sikia yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Kenalin aku Midori Autake, mahasiswa Sikia Universitas Airlangga. Dan sekarang aku semester 5. Oke, Ilin silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Gusti Ayu Ilin Putri Santosa, biasa dipanggil Ilin, dari mahasiswa Kedokteran Hewan semester 3. Oke, teman-teman udah kenal kan, tadi ada Mbak Midori dari Kesehatan Masyarakat angkatan 2020 dan juga Ilin dari Kedokteran Hewan angkatan 2021 nih. Nah, gak lengkap rasanya kalau misalkan kita nggak tahu nih masing-masing ini suka ngapain, hobinya apa, kan sama-sama mahasiswa nih. Tapi kita nggak tahu mahasiswa sukanya apa gitu, karena kan tiap mahasiswa beda-beda ya guys ya. Silahkan, dari siapa dulu? Ilin, dari Ilin. Kalau hobi ya, kayaknya kan mungkin semua orang juga udah tahu ya hobiku apa. Hobiku tidur. Nah, lanjut. Yang hobi lebih mahasiswa. iya, yang lebih mahasiswa lagi mungkin akhir-akhir ini ya, karena saya sering membantu teman-teman media dari fakultas. Saya juga suka banget kalau misalnya ikut kegiatan-kegiatan liputan gitu. Kayaknya menjadi hobi baru deh. Jadi liputan ya? Iya. Menurutku itu kayak satu hal baru yang nggak aku dapat dari prodiku sendiri gitu. Jadi menurutku itu kayak sesuatu yang bikin excited di luar kegiatan kuliah. Iya. Oke, gimana dari Mbak Mida? Oke, kalau dari aku sendiri apa ya, hobinya makan kayak gitu kan. Suka makan memang. Yang satu suka tidur, yang Ya, satu suka ya kan. makan. Satunya tidur, Iya. satunya makan, lengkap jadinya. Terus kalau hobi secara mahasiswa ya, Iya. akhir-akhir ini mungkin sering, kan aku juga jadi kontributor di UNER News, mungkin itu sering kali kesibukannya buat nulis-nulis berita aja sih, sibuknya kayak gitu. Oke, kalau misalkan selain dari dunia perkuliahan di kelas nih, apakah ada fokus lain selain hobi-hobi yang tadi, kayak misalkan aku lebih aktif di luar akademik, ataupun Ilin gimana kayak gitu? Mungkin dari Ilin dulu. Baik, benernya sih itu awalnya dari ajakan temen ya, kayak mau nggak nulis LKTI atau apa. Oh ya boleh, karena kan kemarin juga pas kita maba tuh juga diajarin cara nulis itu gimana. Nah dari situ juga mulai belajar nulisnya itu gimana, kemudian mengikuti beberapa lomba yang memang nggak selalu berjuara ya, tapi alhamdulillah ada yang beberapa tembus gitu. Beberapa tembus Iya. dan juga menambah pengalaman ya tentunya. Selain itu juga bisa nambah relasi baru, kayak ketemu teman-teman baru dari univ lain gitu. Oke. Kalau dari Mbak Mida sendiri? Ya betul. Kalau misal dari sisi aku sendiri tadi kayaknya berkebalikan sama Ilin ya. Iya. Kalau misal Ilin itu dia berfokus pada akademiknya. Mungkin kalau di sisi dari aku sendiri itu di non akademiknya kayak gitu. Kalau non akademiknya mungkin seperti yang udah aku jalanin, yaitu sebagai public speaker, yaitu yang mana seringkali lomba-lomba ini sering aku ikuti dari akhir tahun 2021. Jadi masih baru banget dan ini masih kayak belajar-belajar aja sih Danang kayak gitu. Terus akhirnya ikut lomba-lomba dan kayak awal pertama dari lomba itu ngerasain menang, jadi kayak ada kepuasan dan pengen terus nyoba kayak gitu. Jadi ketagihan ya. betul. Gitu nih Sobat Sikia. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi ada di rumah lagi pengen fokus LKT ini, bisa belajar sama Kak Ailin dan juga teman-temannya tentunya, karena Kak Ailin juga didampingi sama teman-temannya yang sangat luar biasa. Dan juga kalau misalkan public speaking nih, bisa belajar sama Kak Midori yang udah dua-duanya ini menjuarai beberapa kompetisi. Bentar deh. Kalau misalnya nih ya, kalau ngomongin belajar LKTI, benernya aku sendiri tuh nggak jago ataupun ya nggak sejago itu gitu loh. Nah tapi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang disediain sama ormawa kampus, menurutku itu udah cukup kok. Kayak misalnya contohnya kayak dari
Garuda Sakti ya yang ngadain kelas membuat PKM. Menurutku dari itu aja itu udah cukup buat kita belajar kayak tahu cara menulis itu gimana, itu udah cukup. Cukup, apalagi kan di dalamnya juga ada PKM, ada Iya, yang kemarin betul. barusan ada gitu. Jadi teman-teman semuanya bisa belajar dari Betul. banyak sumber tentunya. Nah, kalau nggak salah kan yang terbaru itu tanggal 26 besok apa ya, yang hari Sabtu itu. Apa tuh? Apa tuh? Kuliah PKM. Oh iya. Terus juga ada School of Mawapres, di dalamnya itu ada Mbak Midori. Mbak Midori juga sebagai Nonton ya? pemateri public speaking gitu juga. Ini mungkin tahun-tahun depan bisa jadi pemateri Waduh. LKTI. Amin dong. Amin. Jurinya kali ya. Waduh. Luar biasa. Amin. Kemarin aku lihat dari story-story Ilin sama Mbak Midori nih, barusan ada yang dari Bali, terus juga ada yang dari Jogja. Bisa diceritain dong satu-satu dari Mbak Midori dulu mungkin. Kemarin ngapain sih di Bali dan apakah liburan ataukah ngapain gitu? Coba bisa. Bikin ini soalnya guys, story-nya itu. Lebih tepatnya liburan, nggak bercanda. Oke, kalau misalnya dari aku kemarin itu lomba ya, lebih tepatnya ada 2 lomba yang aku ikuti dari satu kegiatan ini, yang mana yang pertama lombanya MC sama voice over. Yang MC ini itu kemarin itu sekitar ada 50 peserta, baik di voice over 50 peserta di MC. Nah, MC itu kita di sana itu diuji satu-satu kayak gitu, dan alhamdulillahnya kemarin walaupun tidak juara di juara 1 2 3 tapi masuk dalam 5 besar. Selanjutnya ada pengumuman voice over, dan kebetulan kemarin alhamdulillah dapetin juara satunya kayak gitu. Tingkat apa tuh Mbak? Tingkat nasional, Tingkat mahasiswa nasional, alhamdulillah. Nah, di sisi itu kalau misal mungkin Ili juga ngerasain kan, kalau misal kita lagi lomba di luar kota itu pasti ngerasain vibes-nya, oh sekalian jalan-jalan ya kan ya. Itu kalau misal nilai plusnya kayak gitu Banyak kan, apalagi benefitnya ya. iya, terus kita bakal kenal orang-orang baru kayak gitu dari universitas-universitas lain. Itu sih. Jadi kemarin tuh MC-nya masuk 5 besar, voice over-nya juara 1 setingkat nasional loh guys, mahasiswa tingkat nasional. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, kalau dari Ilin kemarin ke Jogja ngapain sih? Hangat banget. Jalan-jalan sih kemarin ke Jogja karena kan Story-nya itu waduh. beli es krim, beli Iya. apa. Waduh. Mbak Pia. Jadi wah, kebagian gak tuh bagiannya? Oleh-olehnya mana? Oh, Mumpung ikan. udah aku titipin ke Bapak Lukman, mungkin bisa diambil di kampus sendiri ya. Siap Pak Lukman. Iya, Kita Pak tunggu Lukman. ya, Iya. lagi. Baik. Silakan. Jadi kemarin kalau lomba yang kebetulan saya ikutin dan tim itu ada lomba karya ilmiah mahasiswa, judulnya Kim Vetnas, karya ilmiah mahasiswa veteriner nasional yang diadakan Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Nah, itu untuk tingkatnya sendiri juga nasional, dan kemudian untuk bagian yang kami ikuti itu yang kelas LKTI. Jadi kemarin juga selain ada LKTI itu ada IC kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah kelompok kami yang diketuai Azhar Burhanuddin juara 2. Juara 2. Keren. Ada berapa tuh kelompoknya, anggotanya? Ada 3, bertiga Ada 3. sama Fikri juga. Sama Iya. Fikri, FKH semua ya? Iya, FKH betul. semua. Oke. Yeay. Luar biasa. Bisa jadi inspirasi tuh guys dari Mbak Midori sama. Dari aku sendiri, aku juga kadang tuh gimana sih caranya biar ada di posisi Ilin. Kadang tuh aku ngerasain ya memang tiap orang kan ada porsinya masing-masing, ada kayak skillnya masing-masing. Dari aku sendiri kadang tuh ngerasain, kadang tuh orang tuh ngerasa gak bersyukur aja gitu kan ya. Dimana kalau misal ada orang yang kayak juara di akademiknya, gimana sih caranya itu biar kayak gitu? Padahal kita udah berusaha, tapi memang bukan skill kita kayak gitu. Ada porsinya masing-masing. Ada porsinya ya. masing-masing. Kalau misalnya Mbak Midori lebih fokus ke non akademik di public speaking, terus voice over, MC. Kalau Ilin lebih ke LKTI gitu. Tapi LKTI itu banyak persiapannya nggak sih Ilin? Persiapannya kan panjang, mulai dari nulis. Yang susah itu nyari ide nggak sih? Betul. Tapi karena gimana ya, di tim ini sendiri itu biasanya dadakan sukanya, karena kalau misalnya itu mendekati Mahasiswa banget ya? iya, Iya, mahasiswa betul banget kan. banget. Jadi kalau misalnya udah Benar juga. mendekati deadline itu bener-bener ide itu baru muncul gitu loh. Jadi kadang biasanya kami ngerjain itu udah bener-bener mepet, kadang H-1 itu baru Betul. ngerjain gitu. Nah, mungkin kan kalau tadi kami Dori ngomong juga kan kayak misalnya iri atau gimana, ya itu manusiawi juga nggak Iya, sih kita kayak manusiawi. selalu merasa kurang. Nah, tapi di satu sisi ya siapa sih yang nggak mau punya tingkat kepercayaan diri ngomong di depan umum, jadi seorang public speaking kayak kami Dori.
siapa sih yang nggak pengen sebisa itu? Nah, itu. Kayak aku di sini kan jujur aja aku bener-bener nervous banget ya, ini depan kamera juga. Biasanya waktu itu Apalagi pernah Angelnya salah ya. iya kayaknya ini salah Angel ya. Tadi udah debat sama Dava. Mau di situ dia nggak mau. Ya wis nggak apa-apa. Jadi ya ini sumpah saya mengeluarkan seluruh tenaga untuk bicara di depan kamera. Depan sih Ya, ya, luar podcast biasa. ya. Oh, ya. Ini bayarannya mahal berarti. Wis. Bayarannya mahal, itu kayak nanti diminta ya. Oke. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan guys, kalau misalkan Ilin suatu saat bisa ikut lomba public speaking. Iya, aku boleh nambahin nggak? Iya. Kalau menurut aku ya, skill itu menurutku semuanya tuh kita bisa belajar. Betul. Kalau kita ada kemauan, kita ada keinginan, itu kita bisa. Karena menurut aku, dari aku pribadi ya, pengalaman aku pribadi, aku dulu tuh, jadi aku punya pengalaman, boleh cerita? Boleh. Jadi waktu aku SMA itu lagi, bukan SMA, SMP, Iya. itu lagi ujian apa sih kalau misal SMP tuh ujian yang akhir tuh loh? UN. Bukan, UASB. ujian praktek. Oh, ujian Nah, praktek. ada ujian praktek. Nah, ujian praktek bahasa Indonesia itu kita tuh jadi MC formal. Nah, di situ aku nggak bisa, maksudnya aku gagap. Dan di tengah-tengah tuh aku ditegur sama guruku, namanya Bu Maya, masih inget. Midori gimana sih gitu, gak belajar ya semalam, padahal tuh aku udah ngusahain. Tapi karena yang namanya belajar di depan umum dan memang dasarnya gak pernah dilakuin atau dilatih di tiap harinya, akhirnya tuh nervous dan akhirnya nilaiku kurang kayak gitu. Aku ngerasanya gak puas sih sama nilai aku waktu itu. Terus akhirnya lama kelamaan aku mikir gimana sih caranya kok bisa orang tuh jadi MC, jadi moderator kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya aku sering kayak ngeduetin lewat TikTok. Nah tapi itu aku private karena aku nggak pede di situ. Tapi lama kelamaan waktu aku unggah di second account di orang-orang tertentu, mereka pada bilang kayaknya bagus, kenapa nggak nyoba lomba-lomba kayak gitu. Akhirnya aku nyoba lomba di UM kalau nggak salah waktu itu. Lomba pertama tuh? Ya lomba pertama di UM, Universitas Negeri Malang, itu aku nggak juara karena aku ngerasa suara yang aku keluarin itu terlalu over, berlebihan. Jadi kayak aduh apa yang harus diperbaiki, oh ternyata ini. Terus karena memang ada dasarnya kemauan, ada mau belajar, akhirnya lomba kedua yang di Jayawarta di UNY itu dapet juara 1. Jadi kayak semuanya itu yang kalau misal kita mau asah, kita mau belajar itu bisa. Kayak Ilin tadi. Karena memang dasarnya aku tadi kan kenapa kok aku nggak bisa jadi Ilin, karena memang aku kurang belajar, kurang tekun aja kayak gitu. Oke, jadi Mbak Midori pun ini yang walaupun udah lebih dari 10 kali juara voice over, public speaking, tapi juga awalnya itu nggak bisa ya, dari yang nggak bisa, iya, betul. belajar, ikut lomba, kalah, belajar lagi, akhirnya bisa menjuarai lebih dari 10 betul. kali loh guys. Keren banget. Jadi kayak itu ibaratnya kalau misal atau kita dapetin 10 kali juara itu nggak yang mulus dapet juara terus, pasti ada di mana kita itu mungkin ini adalah ujian dari Allah ya, karena kita itu nggak harus jalannya mulus terus, tapi kalau ada kalanya kita bakal turun kayak gitu. Nah dari turun itu gimana kita caranya biar dapat lagi, biar kita mau belajar lagi, biar nggak puas sama hasil yang kita dapetin. Gitu sih. Oke, kalau misalkan dari Mbak Midori udah nih, menarik banget ya bahwa Mbak Midori dulu nggak bisa terus jadi bisa, dari belajar dari tahap ke tahap. Kalau misalkan dari Ilin gimana nih Lin? Ceritanya awalnya minatnya dari kapan sih sebenarnya KTI itu? Apa baru dari kuliah ini atau dari SMA? Benernya kayaknya dari kuliah ini deh. Kan kita kan juga dari awal tuh semester 1 kan kita kayak udah mulai banyak tuh nulis makalah. Betul. Kan jadi kayak udah kebiasaan juga kita nulis banyak kata kayak gitu-gitu. Kemudian kita juga sempet tuh dituntut untuk bikin KIM kan. Ya. KIM yang 2021. Maksa itu, aduh. Nah, itu bener-bener kayak kepaksa banget. Bener-bener saya sendiri tuh juga gak tahu caranya nulis, tapi di satu sisi saya harus jadi ketua KIM saat itu, yang mana nanti juga ketemu presentasi juga kan di depan dosen. Itu gimana caranya itu, ya udah akhirnya karena kepaksa itu jadi bisa gitu loh. Mungkin cuman menentukan ide aja yang kayak masih belum sebagus teman-teman yang pemenang KIM tahun ini gitu. Biasanya nentuin idenya itu apa sih, dari gimana idenya itu muncul? Apakah tampil tidur? Katanya kan tadi kan juara tidur ya. Iya betul. Sepertinya ini sih biasanya tuh muncul tiba-tiba, entah karena ada
matkul apa gitu, Betul. jadi kayak kepikiran apa, terus misalnya ada kayak fenomena apa, jadi kayak kepikiran mau bikin gitu. Bahkan biasanya kalau lagi dipikirin itu nggak muncul gitu. Iya. Kalau Betul. jalan itu tiba-tiba muncul kan idenya. Betul. Kayak dia diem terus tiba-tiba ada gitu. Oh iya betul. Oke. Keren ya, luar biasa. Karena menurutku kalau akademik itu menurutku susah. Bukan susah ya, ini kalau misal dari segi aku karena memang mungkin kurang ya Ilin belajarnya, kayak mungkin kurang kayak Saya juga kurang masalah. tapi ngerasain juaranya, jadi menurut aku itu adalah sebuah apresiasi yang memang harus dibanggakan. Dan itu tidak terlepas dari peran partnernya. Iya. Si kerja tim. Soalnya kerja tim itu susah loh guys. Aku ngerasain sendiri. Gimana sih Lin caranya buat milih anggota tim gitu coba? Gimana ya, kan awalnya kayak tiba-tiba banget ini ya, ketemu Fikri, ketemu Azhar, yang awalnya ya memang kayak random banget gitu loh, tiba-tiba ayo bikin gitu. Nah memang kan kalau Azhar itu expert banget ya, Iya, betul. tulisan itu bener-bener expert, dia juga tim jurnalisnya Uner News, juga kolaborator juga di Sikia kadang. Dia memang tahu basicnya nulis, jadi ketika saat itu juga kayak saya tuh sering banget kayak terpacu sama Azhar ini tadi. Azhar tuh bisa nulis kayak gini-gini, masa saya enggak gitu. Jadi motivasi Juga. Motivasi gitu ya. Iya. Kemudian Fikri itu juga meskipun seperti itu, tapi dia itu bisa nulis kayak gitu. Dia itu bisa. Seperti itunya tuh gimana? Kerandoman mahasiswa Iya, iyalah biasa. biasa ya. Kita juga random kok di Iya, balik layar ini, betul. kita sangat random ya. Betul. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Oke, jadi ngomongin masalah lomba-lomba nih ya, mulai dari Kak Midori ataupun Ilin yang sudah sering banget ikut lomba, dari mana sih biasanya info lomba itu didapetin? Dari Mbak Midori dulu mungkin. Oke. Karena aku tuh ngelakuin kadang tuh branding lewat Instagram. Jadi menurut aku tuh branding Instagram tuh yang menurutku tepat, karena di Betul, satu sisi setuju. branding Instagram itu bisa bikin kita nambah relasi, Betul. nambah mungkin ada kayak misal kita ditarik, ayo Mbak mau nggak jadi MC di sini, Betul. kayak gitu-gitu kan. Nah dari situ kita bisa nge-branding diri, sekaligus bisa ngemotivasi orang-orang yang mungkin dasarnya memang public speakingnya kurang, jadi pengen belajar public speaking dari misal lihat IG ku mungkin ya, andai kata. Nah kalau misal dari aku biasanya aku selalu share ke teman-teman kalau misal ada yang pertanyaan, Mbak biasanya kalau info lomba seperti ini tuh dapatnya dari mana kayak gitu. Nah kalau misal info lomba itu dari aku, karena kalau LKTI kan biasanya banyak banget Banyak ya. banget ada Nah akun kalau Instagramnya sendiri. nah kan. betul. Kalau misal di public speaking itu atau MC, announcer, terus voice over ataupun lain sebagainya yang berkaitan dengan public speaking itu biasanya kita carinya lewat hashtag. Karena memang biasanya keterbatasan gak sebanyak dari LKTI dan itu biasanya kebanyakan lomba-lomba itu diadakan oleh prodi-prodi atau universitas yang prodinya ada ilmu komunikasi rata-rata. Betul. Jadi hal menarik yang dapat diambil dari Mbak Midori adalah branding di Instagram itu penting. Aku setuju banget. Soalnya kenapa di Instagram itu banyak orang yang melihat Instagram kita, tapi kita harus menentukan kita pengen dikenal sebagai apa kayak gitu kan. Dari situ terbukalah banyak pintu, orang itu mau mengajak kita lomba ini ataupun menawarkan pekerjaan sekalipun gitu. Betul. Aku boleh nambahin nggak? Boleh. Jadi aku dulu pernah baca di mana ya, pokoknya ada di Instagram, ada dua sisi orang tuh menilainya berbeda. Ada yang Betul. mengatakan satu itu dia itu sebagai branding diri atau sebagai ajang pamer. Nah, Yes. ini ada dua hal yang menurutku hampir bersamaan, namun di satu sisi kita harus melihatnya branding diri itu adalah kita fokus. Misal kita ke public speaking, jadi fokusnya ke public speaking. Kalau misal kita ajangnya mau pamer, mungkin orang ini pamernya mungkin di satu sisi kayak gak clean plan, atau mungkin yang awalnya public speaking terus melenceng ke lain itu adalah menurut aku bukan ajang branding. Jadi bisa dibedakan ya antara pamer atau dengan branding. Karena aku pernah baca di pokoknya ada di Instagram itu hampir satu kesatuan yang hampir sama kayak gitu. Oke. Dari Mbak Midori sendiri emang pernah ya mendapatkan komentar kalau sebenarnya Mbak Midori niatnya branding tapi dibilangin pamer gitu, emang pernah? Kalau dari sisi aku ya, alhamdulillah belum pernah mendapatkan judge dari orang-orang. Bahkan alhamdulillahnya sampai sekarang tuh tiap kali aku share kegiatanku atau tiap aku share kayak misal kita sharing nih, selalu dapat komentar positif, misal dari DM yang memang dasarnya aku tidak berfollowing dengan mereka, tapi ada aja dari mereka itu, Mbak gimana sih caranya kayak gitu-gitu, tim manajemennya kayak gimana.
Tapi aku kan ada berpartner sama teman-teman yang emang dasarnya sekompetisi presenter atau lainnya, itu pernah dapet judge kayak gitu. Karena memang menurut aku dasarnya mereka plan mungkin cara brandingnya kayak gitu. Itu yang diwaspadain secara bersosial media yang baik. Bener banget guys. Jadi kalau misalkan teman-teman semua lihat Instagramnya Mbak Midori itu sering banget nge-replay balasan dari orang lain itu di story ya Mbak Midori, di screenshot, dibikin story sambil di situ ada kata-kata motivasi dan lain sebagainya, yang aku yakin teman-teman semua yang baca juga pasti bakalan termotivasi untuk ikut lomba public speaking ataupun bidang yang lainnya. Kalau misalkan dari Lin gimana Lin? Dari KTI itu dapat infonya dari mana sih biasanya? Biasanya tuh ada kayak akun khusus ya buat LKT kayak info lomba dan lain-lain. Nah, tapi kalau saya pribadi itu cenderung nge-followin ya memang kayak bidang keilmuannya tiap hima ataupun BEM-nya dari setiap fakultas gitu loh. Kan kalau misalnya kedokteran hewan sendiri tuh di Indonesia ya cuman ada 13 fakultas, 13 univ maksudnya, di 13 univ ya yang nge-follow itu aja. Jadi nanti kayak ngelihat yang mana berpotensi gitu. Tapi benernya kalau misalnya dari prodiku sendiri itu bisa juga kayak ikut yang dari fakultas peternakan, itu masih nyambung gitu loh, kayak kita ikutin lomba-lombanya gitu. Jadi kalau saya sendiri ya cenderung memilih untuk mengikuti lomba yang selinier sama prodi. Jadi nanti mungkin kayak bisa dilinearkan gitu. Nah, walaupun topiknya enggak tapi disambung-sambungin gitu ya Lin? Enggak. Ya memang iya diambil yang sesuai topiknya. Pernah nggak Lin ikut yang enggak selinier sama prodinya? Pernah, kemarin kebetulan kan nyoba-nyoba tuh sama Azhar dan Fikri juga nyoba ngikut gemastik. Nah kalau FYI ya, gemastik ini salah satu lomba yang biasanya tuh dikhususkan buat fakultas-fakultas kayak teknik ataupun sistem informasi kayak gitu-gitu. Nah tapi di sini iya jadinya kayak gitu. Nah tapi di sini kami dari kedokteran hewan mau nyoba ikut kayak gitu ya. Tapi ya apa salahnya gitu, dan itu bisa meskipun akhirnya nggak lolos ya, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kan ada pengalaman. Betul. Ada pengalaman untuk berpikir. Soalnya kalau boleh sharing juga nih teman-teman, aku pun dari akuntansi tapi PKM itu topiknya adalah teknologi gitu, bikin aplikasi, dan itu seru loh gitu. Jadi sebenarnya segala bidang itu nggak membatasi ya Lin ya, dan juga Mbak Midori, walaupun Lin dari prodi hewan, kedokteran hewan, tapi bisa juga bikin KTI yang di luar dari kedokteran hewan kayak gitu. Menurutku itu adalah nilai plusnya kalau gitu, kayak walaupun kamu sebagai akuntansi tapi kamu di teknologi, wah itu keren, kayak beda dari orang yang lain kayak gitu. Betul. Oke, sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol asik kayaknya nih teman-teman ya, mulai dari hobi tadi apa, aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe di channel YouTube-nya Sikia ini. Share video ini sebanyak-banyaknya biar seluruh warga Sikia, sobat Sikia dimanapun dan kapanpun kalian berada bisa nonton dan juga subscribe channel YouTube ini. Sudah subscribe? 2 orang? Pasti kita tuh harus subscribe, apalagi kayak ini kan ajangnya Sikia Uner ya, harus mendukung lah. Harus mendukung. Kita akan kedepannya, kalau misalkan teman-teman nih pengen kita ngobrolin apa kedepannya, bisa komen di bawah ini. Nanti kita bakalan hadirkan narasumber yang sekiranya cocok sama topik yang teman-teman pengenin. Oke, kita lanjut ngobrolin terkait info lomba tadi. Gimana sih caranya ngeyakinin setelah dapat info lomba? Soalnya aku sendiri dapat info lomba, kadang-kadang aku tuh nggak yakin bahwa aku itu bisa ikut lomba ini, lanjut gas nggak nih gitu. Itu gimana? Dari siapa dulu, terserah. Kalau dari aku ya, misalnya kita ragu, coba aja dulu nggak apa-apa. Meskipun nanti kita di tengah jalan pun akhirnya kayak protol, misalnya nih kayak kan aku nulis KTI terus udah lolos abstrak tapi kita malas buat ngumpulin full paper, ya udah ya kalau nggak sempet ya gimana lagi, akhirnya kan ya misalnya yang itu kayak kita ada biaya di awal kayak biaya pendaftaran, ya udah hangus ya nggak apa-apa, toh juga cuman seberapa, kan itu kan juga cara kita buat latihan nulis gitu loh. Toh nantinya dengan seringnya kita latihan menulis ini tadi, nantinya kita kayak bisa terbiasa juga buat misalnya nanti kita ada kesempatan buat ikut nulis jurnal ataupun buat skripsinya kita ya tentunya. Jadi kayak ini sebuah ajang untuk latihan sih kalau menurutku pribadi. Kayak gitu ya. Oke. Gimana dari Mbak Midori, Mbak Iliyin nggak tuh? Boleh diulang nggak? Pertanyaannya adalah gimana cara ngeyakinin diri sendiri setelah dapat info lomba itu biar langsung gas kayak gitu, gimana? Sejauh ini ya, selama aku mengikuti lomba, aku selalu pede dengan aku harus ngikuti ini karena aku udah bayar.
aku nggak pernah kayak nunda-nunda karena memang basicnya kalau public speaking tuh terbatas ya lombanya. Jadi kadang tuh pesertanya tuh itu aja. Aku tahu kadang tuh beberapa orang tuh ada di situ aja kayak gitu. Sama sih kalau Ya kan? KTI gitu Nah, juga jatuhnya. karena itu adalah menurutku, oh ini adalah orang-orang yang memang dasarnya percaya diri kayak gitu. Dan sainganku mereka, kadang tuh ada yang memang peserta yang kayak ngechat aku, kok ketemu lagi sih gitu. Sainganku Ketemu kamu. orang-orang itu lagi, Iya, ya? sainganku kamu. Aduh, gimana ya, selalu kayak gitu. Terus aku selalu kayak kenapa? Karena itu menurutku ya udah percaya diri aja, dan selama aku ikutin lomba nggak pernah aku yang kayak nggak percaya diri. Intinya ya udah coba aja terus untuk hasilnya ya udah nanti apa kata nanti, pokoknya kita udah maksimal gitu. Betul. aja. Oke. BTW kepo nih. Biasanya seberapa lama sih persiapan buat lombanya gitu? Kalau misalkan Mbak Midori tadi sempat mention bahwa sering ngeduetin video di TikTok, tapi kan itu juga perlu persiapan dong ya Mbak ya pastinya. Itu berapa lama? Apakah secepat 1 hari 2 hari atau gimana gitu? Kalau take-nya nih, Iya. kalau aku malam besok upload kayak gitu. Oh gitu, jadi langsung ya, karena mungkin sudah expert itu kali ya. Kalau Iya. misal yang awal-awal dulu karena itu tadi ya balik lagi karena semuanya terbiasa. Dari Betul. awal yang terbiasa mau belajar kayak gitu. Awal-awal dulu kalau misal take itu bisa 2 hari berturut-turut, maksudnya ini kayaknya nggak puas nih aku nih, kayaknya harus take lagi. Terus sampai berapa kali ya? 10 kali tag tuh ada deh, pernah aku 10 kali tag. Tapi kalau misal udah terbiasa, udah kayak ngerasa aman, nyaman, mungkin 1-2 kali tag udah. Langsung Kayak gas upload gitu ya. Dan Aja nggak usah FYI ini teman-teman, Mbak Midori ini kalau udah voice over tuh suaranya bisa menjelma, kayak bukan Mbak Midori lagi. Banyak beda orang. Saya pertama kali ketemu sama Mbak Midori, saya nggak nyangka loh kalau misalkan video itu suaranya Mbak Midori. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan coba suruh Mbak Midori untuk praktek voice over itu kayak gimana sih. Sambil nunggu Mbak Midori persiapan, kita bakalan ngobrol sama Ilin. Oh enggak. Waduh. Kali itu kayaknya nulisnya lama ya guys ya gitu. Kalau dari Ilin sendiri persiapannya berapa sih? Tadi kan udah sempat di-mention sebenarnya. Dia itu mepet banget sama deadline, tapi biasanya sih nyari ide itu berapa lama sih? Disclaimer ya, kan karena juga aku baru belajar nulis itu hitungannya tahun lalu, karena Iya. tahun lalu kan baru jadi maba. Cari ide itu kadang ya spontan gitu loh, terus tapi kami simpen. Misalnya kayak ada ide A, terus kami simpen. Nanti misalnya ada lomba ini, nanti kita ya keluarin gitu loh. Terus biasanya kalau misalnya emang setim sama Azhar dan Fikri, nanti itu dari kami bertiga, nanti itu kayak nyampein gitu loh judul masing-masing yang kayak terpikirkan itu apa, nanti diambil yang paling ada potensi buat bisa tembus gitu. Oke gitu ya. Jadi memang guys, KTI itu saya akui persiapannya itu cukup lama. Tapi kalau udah expert yang menulis, ya bisa aja ditulis H-1 juga bisa nulis. Dan Alhamdulillah ya karena itu dibantu Azhar yang expert banget Iya. nulis. Tapi kan itu kan juga dari kamunya juga. Kalau misal nggak terbantu dalam satu tim juga nggak. betul, Iya kan? nggak ada. Misalkan 3 orang nih, kurang dari salah satu itu bisa nggak jadi kan timnya kayak gitu. Dan kalau misalkan KTI itu, misalkan kita ikutin lomba ini, judul ini, terus nggak menang nih, nggak lolos belum rezeki, itu kan bisa kan diikutin, tapi ganti judul, mungkin gitu ya. Bisa aja ganti judul, tapi kalau yang ditemukan di lapangan Iya. ya itu kebanyakan nggak ganti judul juga masih bisa. Masih bisa. Peluang untuk menangnya juga. Peluang untuk menangnya masih bisa. Kan kadang juga ini misalnya nggak menang tuh, tapi pengen kita ikutin lagi tapi berupa hal lain kayak poster Iya. gitu, masih bisa. Masih bisa gitu ya. Jadi enaknya KTI itu gitu, satu judul, tapi kalau misalkan nggak ada rezeki di sini bisa diikutkan ke kompetisi yang lain. Dasarnya dia udah menang nggak bisa dilombain di lainnya. Bisa aja tinggal kayak ngotak-ngatik sedikit judulnya gitu masih bisa. Pernah Iya. kayak gitu, Lin? Alhamdulillah belum ya kalau Belum, yang karena banyak ngotak-ngatik sekali ya. ide yang ingin Waduh, nggak gitu dikembangkan juga, di- nggak gitu juga. Tapi FYI ya, yang LKTI ku yang di Kemfetnas kemarin itu udah project dari bulan Maret, yang Oh, mana udah lama. iya itu project bulan Maret yang harusnya dilombakan di UB, Ha-ha. tapi kami tidak menang. Ha-ha. Akhirnya kami coba lombakan lagi dengan adanya di UGM tadi, tapi dengan adanya perombakan di bab satunya, di pendahuluannya itu agak dirubah beberapa kata gitu aja sih. Tapi untuk garis besarnya hampir sama gitu. Menarik. Gitu aja bisa dapat juara 2. Keren. Itu aja menurutku nggak gitu Nggak aja gitu. tuh kayak prosesnya panjang nggak sih?
Iya. Iya kan, keren. Durasinya panjang dari bulan Maret. Oke. Lebih kayak- Tadi aku sempat janji ini sama teman-teman untuk meminta Mbak Midori mempraktekkan langsung gimana ketika dia voice over karena suaranya bisa menggelegar. Enggak bohong. Satu Sikia, satu Uner, satu Banyuwangi. Nah, coba Mbak Midori bisa dipraktekkan langsung nih. Oke, jadi ini adalah lomba terakhir yang aku ikutin dan aku nggak ada teks-teks lain, jadi pakai ini aja. Oke. Aduh malu, nungguin ya. Aduh, oke. Pengen nambah prestasi, nambah relasi, dan nambah pengalaman. Aku tahu solusinya. Ada info nih buat kamu yang pengen unjuk bakat dan minat jadi broadcaster muda di Indonesia. Soal benefit, gak usah diraguin lagi. Yang jelas bakal banyak banget yang bisa kamu dapetin. Ada sertifikat, trofi, uang tunai, free pass workshop, free pass work di night, dan lain-lainnya. Sayang banget kan kalau dilewatin. Jangan sampai sia-siain kesempatan ini ya. Buruan daftar sekarang juga dan tunjukkan kemampuanmu. Wey, keren banget. Gimana guys? Udah mulai termotivasi nggak sih sama? Itu agak nervous sih, maaf. Karena dilihat Karena dia dadakan guys, disuruhnya dadakan. Tapi udah sangat luar biasa sekali dengan yang dadakan, tapi bisa memberikan contoh sedikit kayak gitu. Mungkin siapapun yang nonton video ini lagi butuh jasa voice over bisa nih hubungi CP di bawah ini. Atau nggak butuh MC ya? Iya benar. Ini kita jual satu paket kok guys. Di Iya, sini betul. ada bakatnya apa? Kalau dalam suatu acara mendesain. Desain bisa, videografer, videografi bisa Videografer juga, bisa, ya. bisa. MC bisa. Nah jadi nanti kalau misalnya kita bisa buka ini nggak sih WO gitu? Bisa Iya, dong, wedding bisa dong, organizer. bisa dong. Nanti kita CP-nya di sini Iya ya. betul. Siapapun yang pengen misal lihat butuh tim untuk wedding Betul. organizer bisa. Tetap ya perjuangan Iya, nomor satu Betul ya. sekali. Oke nih, bisa dilihat ya teman-teman bahwa dua orang ini merupakan aset, bukan aset negara tapi aset Sikia Universitas Erlangga yang perlu diberdayakan. Amin, amin. Karena kita tuh sebagai mahasiswa UNER ya, kita harus terlibat dalam UNAIR kayak gitu ya, bisa menambahkan prestasi buat UNER. Intinya kayak gitu. Betul banget. Dan para mahasiswa-mahasiswa baru tentunya yang mungkin memang dasarnya punya prestasi atau memang mereka masih malu-malu, bisalah kita untuk kontribusi buat UNAIR. Itu. Jangan sungkan-sungkan dong kalau ketemu dimanapun berada, sapa aja nih dua orang. Nah ini yang paling viral banget Oh iya. Sikia. Disclaimer ya, dia itu adalah artis yang fenomenal di Sikia Betul UNAIR. sekali. Dia adalah orang yang paling heboh, apapun kondisinya yang memang dasarnya kita lagi nangis-nangis, dia adalah pembawa kita Sebenarnya buat. kita bertiga ya, kayaknya trio-trio heboh gitu ya, makanya Enggak juga. Oh, dua orang ini introvert ya? Iya, betul. Iya, introvert. Kalau ada Oke. aku yang Oke, boleh. Betul. Lanjut guys, kita ngobrolin lain hal, masih berkaitan sih sebenarnya. Dari tadi kan banyak banget peran-peran dari diri sendiri, support system dari sekeliling. Kalau Ilin dari timnya itu, ada nggak sih peran dari Sikia Universitas Erlangga sendiri kayak gitu? Kan dari Ilin ataupun Mbak Midori kan juga ikut-ikut lomba sebagai mahasiswa Universitas Erlangga kan gitu. Jadi apakah ada sih peran dari Sikia? Coba dong diceritakan, nggak apa-apa. Dari siapa nih Nang? Dari Ilin dulu boleh. Jadi kalau dari Sikia biasanya Sikia ini mau wadahi memfasilitasi kalau misalnya kita mau mengajukan lomba seperti itu, ketika kita butuh dana untuk misalnya transport atau apa, itu akan Siap diberikan, ya akan siap sedia. Mereka akan memberikan yang namanya sebuah pendanaan delegasi yang nanti kita dengan membuat proposal nanti kita ajukan, itu bisa kok dari Sikia untuk menggantinya. Jadi jangan khawatir dengan mengikuti lomba, takut kayak aku pengen ikut lomba tapi nanti finalnya itu harus di UGM, harus di UI yang mana jauh, terus nggak ada biaya. Tapi jangan khawatir karena dari Sikia nanti siap sedia buat biayain itu semua gitu. Meskipun nggak full ya, tapi seenggaknya kayak transport itu pasti diganti kok. Jadi pendanaan ya guys ya. Jadi buat siapapun yang mau ikut lomba, jangan takut kalau misalkan sekalian liburan seperti yang sudah di-mention awal tadi kayak gitu. Mbak Midori ke Bali, Ilin ke Jogja. Siapa tahu nanti. Iya. Tipis-tipis di tengah-tengah kasibukan gitu ya, Betul. sebagai mahasiswa. Betul. Kalau dari Mbak Midori sendiri gimana nih? Biasanya peran Sikia itu apa? Mungkin selain pendanaan. Kalau pendanaan kayaknya pasti ya Mbak ya.
Coba. Kalau kataku sebenarnya sama aja ya sama Iya. Ilin, karena memang peran si Kia kan sebagai itu. Jadi dulu emang dasarnya memang udah beberapa kali memang mengikuti lomba yang dasarnya memang di luar kota. Dulu itu selalu aku tanggung sendiri karena aku nggak tahu ini ternyata dari si Kia Uner itu kita bisa difasilitasi, diwadahi kayak gitu kan. Ternyata bisa kayak gitu-gitu. Terus kalau misal peran lain apa sih? Menurutku ya, setelah aku berkecimpung di Sikia Unair atau misal diajak apa ya kesannya, ayo ikut gabung di sini, misal di Sikia Talent dan lain sebagainya, kita itu menjadi wawasannya lebih luas dan mungkin yang dasarnya kita belum pernah di situ, kita jadi pernah ngerasain, misal nih jadi MC-nya di kegiatan Unair kayak gitu-gitu. Terus misal kayak kita terlibat dalam apa namanya event-event, dokumentasi, penulis berita, jadi kita nggak berfokus di satu titik aja itu. Misal nih aku kayak misal dasarnya di MC, kita juga bisa berkecimpung di kegiatan lain ya kan, jadi multi talent ya, alhamdulillah. Multi talent. Kadang ya temen aku di Instagram itu kalau misalkan lihat story aku lagi di acara perikanan, di acara kesehatan masyarakat, sebenarnya sampai tanya loh, kamu ini sebenarnya tujuannya apa, kuliahnya itu jurusan apa sih kok bisa hadir di acara-acara lainnya kayak gitu. Ngerasain juga nggak sih, Dor? Betul, bahkan sampai kayak kok kamu nggak ada habis-habisnya ya kegiatan terus, padahal dia ada semester 5, besok ini ada kelompokan dan lain sebagainya, kok bisa bagi waktu kayak gitu kan. Itu menurutku itu adalah pengalaman yang memang dasarnya nggak orang lain, nggak semua orang rasain kayak gitu. Itu adalah sisi yang mana beda dari orang lain gitu. Betul, nilai plus ya, karena betul. tergabung dalam event-event. Dan kita bisa dikenal banyak dosen gitu ya. Waduh, sekali. Kan maksudnya orang tuh bisa tahu, oh ini loh Iliin yang kemarin ini Oh, ini loh Iliin yang kemarin sepatunya kecemplung di pantai waktu kegiatan apa coba? Udah gak usah diungkit ya. Itu kok sampai waduh ini jejak digital loh Dana. Ini masuk ke Sikia Podcast ya. Ya ampun, malu banget. Sampai disinggung sama Mbak Midori barusan, gimana sih caranya bagi waktu antara kelas di perkuliahan sama kegiatan-kegiatan sama lomba-lomba? Mungkin dari siapa dulu nih tips-tips buat teman-teman Sikia Unair yang lainnya ataupun buat para mahasiswa baru nih Sikia Universitas Erlangga 2022. Silakan dari Mbak Midori dulu mungkin. Kalau dari aku pribadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya, karena kadang itu bisa aja tabrakan. Karena kayak misal nih aku waktu di Bali itu ada kegiatan yang mana kita kalau kesehatan masyarakat kan banyak yang kegiatannya memang dasarnya turun lapangan atau terjun ke masyarakat, cari data dan lain sebagainya, cari responden. Itulah ya pokoknya kayak gitu. Nah jadinya kita kebanyakan kayak nggak ikut kegiatan mereka, tapi di satu sisi gimana caranya kita bisa tetap aja ada kontribusi di mereka kayak gitu, walaupun memang dasarnya nggak full kayak gitu kan, karena memang kita ada kegiatan ini positif kok gitu, kegiatan ini positif, bukan kegiatan negatif. Kita ikutin lomba dan lomba ini juga bisa menambah prestasinya Unair kayak gitu kan. Jadi menurut aku kalau misal bagi waktu, menurut kalian kayak gimana sih yang tepat kayak gitu kan? Gitu. Terus abis itu kalian bisa bikin schedule. Kalau misal aku tuh di laptop itu ada namanya sticky notes. Itu aku selalu kayak bagi waktu, misal nih tanggal ini sampai ini deadline-nya aku ngerjain ini, aku bikin lomba ini, kerjain ini dan lain sebagainya gitu sih lebih tepatnya. Mungkin dari Ilin ada nambahin? Sama sih kayaknya kurang lebih sama Kamidori ya. Pastinya kan bikin to-do list tuh. Kalau aku biasanya bikin di HP, di notes. Nah itu to-do list kayak tugas-tugas apa yang harus aku selesaikan. Dan biasanya kalau aku cenderung misalnya nih mau ikut event yang non-akademik, kan ini termasuknya non-akademik ya, itu biasanya aku bakal selesaiin tugas-tugas akademik aku di minggu itu. Jadi sebelum aku berkegiatan itu pasti tugasku udah selesai semua. Gitu sih kalau aku biar tenang gitu ya. Betul, jadi biar lebih nggak kepikiran apa-apa. Tapi misalnya pun itu kayak masih ada waktu tuh, kayak kemarin pas ke Jogja itu kan aku masih ada kayak beberapa tanggungan, entah itu lapra ataupun tugas resum. Nah ya aku lihat-lihat lagi itu deadline-nya kapan. Oh masih Selasa ataupun masih Senin sore. Kan Senin setelah kuliah itu masih bisa dikerjain, itu ya nggak apa-apa aku kerjain saat itu juga. Sementok-mentoknya kalaupun lagi mepet itu bisa lah diatur kayak gitu. Kalau lagi di kereta mungkin bisa tugas di kereta. Pernah banget. Walaupun agak pusing-pusing ya karena goyangan-goyangan kereta. Kayak kemarin kayak misal contoh aku waktu terakhir di Bali
itu juga sambil ngerjain tugas, Di bukan kapal kita tuh, kayak naik kapal iya, tuh? Iya. nggak di kapal juga. Saya pusing kalau misalnya di kapal. Ya waktu di hotelnya gitu sambil ngerjain tugas. Sambil pesan Karena nasi. kita tahu kan ya sebagai mahasiswa itu gimana padatnya. Betul. Walaupun kita tidak dibayar ya, tapi kita ada tanggungan nilai A gitu kan ya. Betul. Betul. Apalagi standar nilai A-nya naik ya sekarang. Ini Jadi yang- kita harus bekerja lebih keras lagi dari biasanya. Kalau di KH ya kan juga selain tugas tuh mungkin kalau misalnya di FKM ataupun yang tadi atau di akuntansi, kalau FKM tadi kan juga sibuk juga yang cari responden dan lain-lain. Ya. Nah kalau di KH itu kesibukannya mungkin dari teman-teman itu ada tutor, ada kegiatan tutorial bersama kakak asdos. Kemudian yang mana di tutorial itu nantinya ada pretest maupun posttest yang kita menuntut kita kayak harus belajar lebih di mata kuliah tersebut. Jadi mau nggak mau kita ya harus benar-benar bisa bagi waktunya itu gimana. Nah kalau aku sendiri untuk tipe belajarku sendiri itu gimana, bikin skala prioritas itu sih. Jadi aku tentuin yang mana yang bener-bener urgent banget. Iya betul. Kalau misalnya kayak di Psikia Talent ini pun kan orangnya juga gak cuma kita-kita aja, gak Iya. cuma aku aja. Nah kalau misalnya dirasa saya saat itu bener-bener apa ya, maksudku ada yang bisa menghadiri daripada saya, ya udah biar mereka dulu. Kemudian kalau nggak bisa baru saya. Tapi kan saya ada kesibukan lain yang lebih urgent, ya udah Iya. itu yang saya utamain gitu sih. Jadi skala prioritas itu penting ya guys ya, kayak gitu. Jadi Nah, dulu yang mau dikerjain. betul, dan itu sebagai ladang latihan juga buat kita untuk mengambil keputusan ya, mana yang harus kita hadiri, mana yang enggak, kayak gitu. Dan aku bener-bener apresiasi buat Iliin Waduh. sih, karena aku tuh punya temen yang memang dasarnya dia juga sekolah kedokteran ya. Hmm. Pasti padatnya itu hampir kayak Setuju. tiap hari tuh ada yang 1000%. namanya kan tiap bab atau tiap apa pasti Iya, ada ada ujian ujian kan. blok Nah ya. itu kayak gitu loh. Dan nilainya tuh kadang tuh naik turun gitu Betul. katanya. Nah keren banget sih kalau Ya, kata aku. itu- Di tengah-tengah kesibukannya ada celah. Ya, jadi kan kalau keseharian nih, ya tugas dan lain-lain itu kan ya semua orang yang ngerasain ya, kayak temenku satu kelas ya juga ngerasain. Kemudian mungkin yang kayak jadi tambahanku itu kayak harus belajar, harus nulis berita. Kemudian ya kalau misalnya ada suatu lomba juga harus nyicil-nyicil tuh seenggaknya, kayak mikirin mau nulis apa atau enggak, mau misalnya waktunya edit video apa. Terus belum lagi kalau misalnya ada tugas liputan dadakan yang diajak sama Pak Taufan, ayo Yin kesini, itu kan juga kayak waduh ini bagi waktunya gimana. Belum lagi tuh Kadang Pak Topan mengganggu ya. iya bukan mengganggu sih, tapi lebih kayak mendidik dan mendadak gitu loh ya. Bener banget ya. Bener yang banget. Mendidik dan Kemudian belum lagi kan di rumah tuh saya pribadi tuh punya beberapa hewan peliharaan yang memang benar-benar harus mendapatkan perhatian khusus ya. Nah, jadi kayak benar-benar harus bisa bagi waktunya, kayak bagi waktu main sama merekanya kapan, terus belajarnya kapan. Harus disempetin ya main sama para kucing-kucing yang Cuma kucing masalahnya Apa sekarang tuh? Nang. Apa tuh? ada kelinci juga, Oh. ada kelinci sama hamster juga yang harus lagi kayak dibawa nggak sekarang? enggak ya, kebetulan tadi kan pulang praktikum langsung kesini. Oke, kayak gitu ya guys ya. Jadi skala prioritas itu penting ya guys ya. Balik lagi bahwa memang kita harus pinter-pinter bagi waktu. Terakhir nih, kepo ya. Sebagai mahasiswa yang aktif dalam berlomba, penting nggak sih motivasi hadiah itu buat Ilin ataupun Mbak Midori? Siapa dulu yang mau jawab? Oke, kalau dari aku pribadi, menurut aku ya semuanya tuh sebenarnya nggak apa ya, nggak munafik ya, karena Ya. emang dasarnya seperti itu. Karena kalau misal ada hadiah itu bikin kita semakin semangat. Kalau misal nih kita bayar lomba sekian tapi nggak ada hadiahnya, buat apa kayak gitu kan. Terus yang utama juga ada dapat sertifikat buat kumpulin SKP dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Terus utamanya itu tadi sih ada hadiahnya kayak gitu. Walaupun kita tidak tahu nominalnya, setidaknya itu ada yang namanya hadiah uang pembinaan, sertifikat, trofi, itu adalah sebuah kayak alhamdulillah aku bisa dapetin ini kayak gitu kan. Apresiasi sama diri sendiri Iya. ya. Gak tergantung sama besarannya, tapi Iya. at least ada gitu. Ada. Walaupun kadang ada pernah yang memang ada di salah satu aku ikut univ gitu ya lomba. Ya memang dasarnya dia tuh kayak walaupun nominalnya bener-bener kecil, tapi setidaknya ya udahlah aku ngedapetin juara ini dan memang dapat sertifikatnya, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Dari Ilin sendiri gimana?
Sama sih Sama kayaknya, sama aja. Cuman kan kalau di aku kan kalau karena tim ya biasanya KTI, jadi kan harus dibagi 3 ya kan. Jadi hadiahnya itu yang udah gak seberapa, tapi kan ya jadi tambah gak seberapa kan. Iya. Tapi menurutku dengan yang gak seberapa pun itu tetap worth it gitu loh. Wah, ini kayak tetap apa ya, suatu apresiasi buat diri kita juga. Ternyata ya padahal masih belajar, masih sama-sama belajar, tapi udah bisa gitu loh. Cuman ya mungkin belum se-expert yang orang-orang expert juga. Betul. Jadi balik lagi bahwa nggak munafik, hadiah itu penting buat Tapi pengalaman juga penting. Iya. Kan nggak semua orang tuh bisa ngerasain di posisi kita ya. betul, lomba kemana-mana difasilitasi sama Sikia gitu. Jadi motivasinya itu memang bukan hanya hadiah, walaupun hadiah menjadi salah satu motivasi utama, tapi pengalaman terus juga ilmu, relasi itu juga penting banget. Dan semuanya jangan lupa buat kontribusi mumpung masih muda ya, kapan Betul. lagi sebelum kalian memang udah lulus terus kerja nikah kayak gitu kan, terus nggak ada memang perkembangan gitu, itu sayang banget. Mumpung kalian masih mahasiswa, jadi sempetin kalian buat apa sih apa ya, keunggulan dari diri kalian itu apa aja. Betul. Kalau memang dasarnya kalian punya kegiatan yang memang bisa diunggulkan, bisa dilombakan, coba aja, nggak apa-apa, jangan takut gitu. Explore sebagai mumpung jadi mahasiswa itu explore, mumpung Sikia menyediakan berbagai macam fasilitas, lagi pengen punya topik apa, mungkin bisa cantumin di kolom komentar, nanti siapa tahu bisa kita hadirkan menjadi narasumber di Sikia Podcast. Terakhir pesan-pesan nih buat mahasiswa-mahasiswi baru Sikia Universitas Airlangga 2022 ataupun teman-teman yang lainnya, nggak menutup kemungkinan kan dari kakak tingkatnya Iliin ataupun dari kakak tingkatnya Mbak Midori. Silakan, ada pesan-pesan apa nih kayak gitu, motivasi. Lebih manfaatin aja apa yang udah difasilitasin kampus, karena banyak banget kayak fasilitas ya kayak gini juga itu yang nggak terjamah dari kita mahasiswa. Terus juga kayak dari perpus juga kayak masih 1-2 mahasiswa, sedangkan kalau di perpus sendiri itu untuk buku-bukunya itu juga udah yang ter-up to date dan bagus-bagus gitu loh untuk menjadi bahan referensi. Menurutku lebih dimanfaatin aja sih kayak hal-hal kecil kayak gitu. Oke, dari Mbak Widori? Ya kalau dari aku tadi udah aku singgung ya, intinya mumpung masih muda, ayolah kita berkontribusi, apalagi aku udah semester 5 ya, Iliin juga sudah semester 3. Mungkin mahasiswa-mahasiswa baru, waktunya kalian buat cari ajang sebanyak mungkin, apapun itu, baik nanti kalau misal menang atau tidaknya, setidaknya kalian tuh punya pengalaman gitu, yang bisa diceritakan saat nanti kita tua. Waduh. Betul banget, menambahkan bentuklah lingkungan yang paling positif dan senyaman mungkin. Misalkan bidangnya adalah bidang organisasi, bentuklah itu sebaik mungkin. Terus Iliin sama Mbak Midori fokusnya ke lomba kompetisi gitu. Bentuklah lingkungan-lingkungan yang mendukungmu untuk menuju ke sana seperti itu ya. Kayak misal itu bisa jadi support system gitu ya Lin ya, dan juga Mbak Midori. Oke, teman-teman. Cukup menarik sekali obrolan kita hari ini di Sikia Podcast. Kali ini membicarakan dari mulai prestasi Iliin, prestasi Mbak Midori, sampai seluruh hal-hal kampus. Tadi juga sempat kita singgung fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kampus. Jadi buat teman-teman semuanya mahasiswa Sikia Universitas Airlangga, jangan lupa sekali lagi untuk berkembang, explore apa yang kalian punya dalam diri kalian, dan jangan takut untuk melangkah lebih maju. Terakhir kali pesan dari saya, tentunya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Sikia Universitas Airlangga ini. Share link video ini sebanyak mungkin ke teman-teman semuanya agar video ini dapat menjangkau banyak sekali masyarakat Sikia Universitas Airlangga. So, jangan lupa nantikan Sikia Podcast selanjutnya di episode selanjutnya dan dengan narasumber yang lebih keren daripada hari ini. See you!